Jadi kalau misalnya seseorang mau membid'ahkan gamelan, dilihat dulu, karena semua gamelan maupun angklung maupun kening maupun kenong itu terdapat filosof tersendiri. Masalah gamelan kan berarti kan ada yang tembang atau nyanyian atau kidung. Nah, itu kenapa orang Jawa itu identik dengan kidung, tembang-tembang itu loh? Apa benar itu loh? Wayang itu menggambarkan kehidupan manusia itu ada memiliki dua golongan, yang satu golongan kanan, yang satu golongan kiri. Sama halnya kayak di surah Al-Baqarah, yang di golongan kanan namanya itu Ashabul Yamin, yang di kiri itu namanya Ashabul Shimal. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sehat Gus? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah sehat. Ini apa ya? Pernah dengar gitu loh, katanya apa gamelan itu diperbolehkan nggak sih dalam syariat Islam gitu loh? Kalau gamelan itu kan pencetusnya itu penciptanya itu Syekh Madum Ibrahim, atau itu Kanjeng Sunan Bonang. Iya, jadi setiap gamelan itu memiliki filosof tersendiri, maupun kening, maupun kenong, maupun kendang, juga gong. Jadi ketika ada seseorang yang mengharamkan gamelan, membid'ahkan gamelan itu, ya dilihat dulu sejarahnya, itu dilihat dulu, silsilahnya itu dilihat dulu, karena Kanjeng Sunan Bonang ini menciptakan gamelan ini ya berdasarkan di situ terdapat filosofinya ada itu ya. Iya. Kalau kening, ya kening sama keneng, kenong, kan itu ada. Yang dimaksud itu ya kening, ya ning kene ning kono, ning kene ning kono itu kening sama kenong. Nah kalau kendang itu endang, ya endang ke Maha Agung gong. Jadi intinya itu hidup ya bisa di sini, ya bisa di situ, tapi ya tetap ayo menuju ke Maha Agung, ke Gusti Pangeran. Ujung-ujungnya tetap ke Gusti Pangeran. Ke Gusti Pangeran. Nah makanya itu termasuk ini Nusantara ini budayanya sangat kaya dan luar biasa. Ketika di Timur Tengah itu alat musiknya dari kulit lembu sama kayu, di Eropa ini senar sama kayu, kalau di Jawa ini langsung kuning. Berarti istilahnya dari zaman dulu di Jawa itu teknologinya sudah maju gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya seseorang mau membid'ahkan gamelan, dilihat dulu, karena semua gamelan maupun angklung maupun kening maupun kenong itu terdapat filosof tersendiri. Gitu. Terus ini apa? Ini masalah gamelan kan berarti kan ada yang tembang atau nyanyian atau kidung. Nah itu kenapa orang Jawa itu identik dengan kidung, tembang-tembang itu loh? Apa benar itu loh? Dulu koreknya mana? Oh korek mau sambil rokok ya Gus? Sambil rokok. Kidung gitu ya. Ya kidung tembang gitu loh. Ya banyak orang itu nanya, kenapa itu harus ngidung gitu loh? Kenapa itu orang Jawa itu dikit-dikit nembang, dikit-dikit ngidung. Nah ini kidung ini dikumpulin sama siapa ini, Raden Wasim utawi itu Sunan Derajat, yang dimana itu menjadi suatu kumpulan menjadi mocopat. Jadi awalnya kidung itu terpisah-pisah dikumpulin jadi mocopat itu. Nah mocopat ini juga memiliki keguruan kehidupan tersendiri, yaitu mocopat itu mocopat cacah 11. Nah yang pertama itu ada Mas Kumambang, yang kedua itu Miji, yang ketiga itu Kinanti, yang keempat itu Sinom, yang kelima itu Smorondono itu langsung Gambo,
gambu itu langsung dandang gulo itu durma. Nah habis durma itu pangkur itu ya megatro baru bojong. Jadi mocopat ini memang memiliki yuk arti tersendiri juga. Nah jadi kalau kayak Mas Kumambang ya berarti ini emas yang kemambang dalam arti janin yang di dalam perut. Nah itu kalau Mas Kumambang istilahnya kayak cikal bakal kelahiran manusia gitu ya. Iya. Nah kalau setelah Mas Kumambang itu tadi mocopat yang di barisan kedua itu ada mijil ini yang berarti itu lahir, mijil. Proses kelahiran Iya ya. betul. Kalau habis mijil itu kinanti, ketika seseorang anak sudah dilahirkan dan anak kecil ini akan dinanti-nanti, mudah-mudahan besok menjadi orang yang berguna, orang yang bermanfaat, itu kinanti. Gadang-gadang ya orang tuanya. Nah makanya itu ada, kalau kinanti itu ada tak lelo-lelo ledung ya ada. Tembangnya gitu ya ada ya. Nah kalau setelah kinanti itu ada sinom itu yang keempat. Sinom itu di masa muda, di masa remaja itu sinom. Penggambaran masa mudanya ya. Iya. Nah kalau setelah sinom ini ada yang kelima ini namanya Smorondono. Smorondono itu asmoro yang api gelora cinta. Ya. Ketika anak muda yang lagi digandrung cinta. Ya muda. Nah iya. Nah setelah Smorondono ini gambu ini pinanganten. Oh proses pernikahan. Jadi pernikahan. Kalau gambu ini ya kalau misalnya udah cinta-cintaan yo menuju ke jenjang pernikahan, menuju ke jenjang pelaminan. Setelah gambu itu dandang gulo. Dandang gulo itu tegesnya itu maksudnya ini dandang artinya yo pahit, gulo itu artinya manis. Jadi sejatinya manis pahitnya kehidupan itu ya setelah menikah, itu dandang gulo. Nah setelah dandang gulo itu ada durma ini jadi uang ya yang harus, yang maksudnya jadi orang itu harus dermawan. Iya. Nah setelah durma ini ganti menjadi pangkur ini sudah wayanya mundur. Seseorang itu dia sepuh dan tua wayanya mundur, siap-siap dia saatnya mundur. Gitu ya. Nah kalau setelah pangkur ini ada megatro. Megat itu artinya copot, itu artinya sukma. Jadi pisahnya roh, copotnya roh, sukma. Penggambaran kematian. Setelah megatro itu ada pocong itu ya di pocong. Lah kidung itu memiliki, semua kidung itu memiliki semua kidung itu memiliki makna tersendiri. Jadi kalau orang Jawa dulu doa pun itu bisa dibikin kidung. Contoh kayak doa kayak doa tolak bala dibikin kidung lingsir wengi. Sama kayak itu juga apa ya? Yang almarhum Mbah Marijan itu katanya itu kidung apa? Ya itu kalau dalam Al-Quran itu al-hasar itu pengusiran. Lah kalau orang Jawa ngomong al-hasar susah, kancer. Iya bisa kancer ya. Nah makanya almarhum Mbah Marijan itu menggunakannya kidung kancer. Yang intinya itu pengusiran apa bencana itulah ya. Nah kalau lingsir wengi ini yang kidung tolak bala. Istilahnya doa tolak bala yang dimaksud di mana ini lingsir wengi sepi durung bisa nindrong. Jadi udah malam tapi tidak bisa tidur, selalu kebayang bayangan seseorang yang dicintai, selalu kegoda sama bayang. Nah itu yang di TV itu lingsir wengi katanya katakan apa itu atau gimana itu benar nggak itu? Kalau lingsir wengi katanya ada yang mau memanggil kunti lo kata siap. Sebenarnya ini kidung lingsir wengi ini sebenarnya untuk tolak bala. Cuma istilahnya biar filmnya keangkat gitu mungkin lah ya. Banyak kalau kidung itu ya banyak karena orang Jawa ini
Islam masuk Nusantara ini ternyata melalui budayanya. Jadi Arab yo digarap, Jawa yo digowo. Arab yo diserap ilmunya. Dan nggak lupa budaya aslinya Jawanya Iya, di bawah gitu ya. Begitu. Ini apa lagi? Sama ini yang terakhir, apa pengertian kesenian itu apa sih sebenarnya itu loh? Dalam Islam itu yang baik seperti apa, atau yang pas gitu loh buat syariat Islam itu loh, dalam syariat Islam. Oh. Ya, gitu. Jadi ini tadi kalau gamelan ini Sunan Bonang, Kidung ini Mocopot ini Sunan Derajat. Nah ini punya murid namanya Raden Said jeung Sunan Kalijogo, Branda Lokajaya. Ini yang nyiptain kesenian wayang. Ini dalang pertama di Nusantara. Oh, kan Sunan Kalijaga. Jeung Sunan Kalijaga. Jadi ketika ada orang ngomong kesenian itu udah dibolehkan kata siapa. Soalnya dulu ada namanya ini perkumpulannya yang namanya itu Birawa Tantra, tirakatnya ini namanya Pancamangara. Nah kalau dulu ini selalu gunain musik tapi muter-muter api, tapi itu enggak pakai baju. Nah musiknya tetap dipakai tapi orangnya dikasih baju, suruh pakai baju. Nah kesenian kok tadi ada gamelan pasti ada gitu. Nah ini muridnya ini jeung Sunan Kalijogo, muridnya ya Sunan Derajat ya Sunan Bonang. Nah ini nyiptain wayang. Yang wayang ini yang dimaksud ini juga mempunyai filosof sendiri. Oh, wayang itu ada filosofinya tersendiri gitu ya? Iya benar. Nah kalau wayang itu pasti ada ini loh, berjejer sebelah kanan, berjejer sebelah kiri. Oh, istilahnya wayang-wayangnya itu ya? Iya, di atas debok itu. Nah kalau wayang itu menggambarkan kehidupan manusia itu ada memiliki dua golongan. Yang satu golongan kanan, yang satu golongan kiri. Sama halnya kayak di surah Al-Baqarah, yang di golongan kanan namanya itu Ashabul Yamin, yang di kiri itu namanya Ashabul Simal. Nah itu pun kalau wayang itu juga sangat mendalami, sangat memiliki filosof dengan dengan kehidupan ini. Debok ini ibarat yuk buminya. Yang buat nancepin wayangnya itu. Nah, ya. Wayang ini kadang ini dibuat tarung, kadang buat ceramah, kadang macam-macam. Lah dalang ini Gusti Pangeran. Manungsa iki ibaratnya wayang. Lah kalau wayang udah selesai di atas debok, kalau juga manusia selesai di atas tanah, wayang dimasukin ke kota. Juga manusia ini dimasukin ke dalam tanah. Nah makanya ketika seseorang mau membid'ahkan, mengharamkan segala kesenian yang ada di Jawa ini, dilihat dulu silsilahnya. Jangan main asal fitnah haram gitu ya. Iya. Karena ini kan semua memiliki arti tersendiri. Nah jadi gitu aja, ada besok dilanjut lagi. Oke, ini makasih Gus infonya ini ya. Siap. Oke. Pamit dulu Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi